Udah siap semua ya? Sebentar ya, saya cari filenya dulu ya. Kelihatan? Terlihat? Lihat dok. Dokter. Dokter. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja pada hari ini. Ya, perkenalkan saya Dr. Adionata, penyakit dalam, Master Molekuler Biologi, SPP DKGH, dan staf pengajar di FK Universitas Lampung. Kita ada berapa persentan? Banyak ya. Oke. Kalau bisa semuanya tolong dibuka dulu anunya ya. Saya mau lihat dulu ada berapa orang yang aktif sebetulnya. Kalau memang nggak ada yang aktif ya sudah saya tutup aja. Nggak tidak harus full buka terus, tetapi mungkin setidaknya saya tahu bahwa kalian sebetulnya ada. Mau izin sebentar, mau tutup boleh ya sebentar ya. Oke. Kayaknya udah lengkap ya. Kalau udah 10, yang penting dipanuin ya. Ya kita sebetulnya ginjal ini sebetulnya banyak, cuman tidak tahu kenapa IP hanya memilih basis saluran kemih. Pielonefritis juga masuk di dalam bab ini sebetulnya. Batu saluran kemih juga sebetulnya bisa masuk internis, bisa masuk ke urologi sebetulnya. Tapi nanti saya akan coba cover sebentar. Nanti kalau ada kesempatan saya akan kita bahas sedikit tentang chronic kidney disease ataupun AKI boleh ya, ataupun glomerulonefritis. Saya biasanya kalau masih ada waktu saya menyampaikan membahas topik-topik tersebut biar kalian ada tambahan juga. Oke, jadi infeksi saluran kemih. Jadi bahwa infeksi saluran kemih ini disebabkan oleh mikroorganisme ya, jadi pada ginjal, ureter, kandung kemih dan uretra. Kalau dianya bisa berulang ya karena reinfeksi oleh mikroorganisme berlainan dengan interval lebih dari 6 minggu dari kasusnya itu SK recurrent. Jadi SK recurrent itu mikroorganismenya berlainan, yang beda bakterinya dan sudah jauh jaraknya lebih dari 6 minggu itu recurrent. Tapi kalau dianya kambuh atau relapse itu karena mikroorganismenya sama. Ya biasanya memang tata laksananya tidak adekuat. Ini ada beberapa kategori SK yang sebetulnya ya banyak sebetulnya ya pembagiannya. Ini ada dari materi IP yang sebelumnya sebetulnya. Ada SK non komplikata, ada yang komplikata, ada bakteri asintomatik, SK-recurrent ya. Sebetulnya nanti saya akan membagi juga yang paling umum itu sebetulnya ada pembagiannya secara dua ya. Sebetulnya adalah uncomplicated UTI atau SK non komplikata dan
ISK yang komplikata atau complicated UTI. Perbedaan di antara duanya itu pada garis besarnya adalah bahwa yang komplikata atau yang complicated itu biasanya ada gangguan struktur daripada genitourinary-nya. Jadi ada gangguan struktural juga. Entah itu batu, entah itu ada struktur uretra, entah itu ada kista. Nah, itu biasanya kita sebut dengan complicated UTI atau ISK komplikata. Sekitar 70-95% punya ISK adalah bakteri E. coli. Ya, bakteri lainnya memang ada sebagai kecil, Streptococcus, Pseudomonas aeruginosa, dan lain-lainnya. Tapi yang paling banyak E. coli. Ya, karena memang sebetulnya E. coli ini memang sebetulnya mikroorganisme daripada saluran cerna, cuma memang biasanya terutama pada wanita dianya bisa migrasi karena berdekatan jalurnya, ya. Jadi, sehingga memang terjadi infeksinya ISK itu banyak karena E. coli. Ini ada beberapa cara penyebarannya, ya. Dia mulai dari kontaminasi periotra dulu biasanya. Kalau dianya ada gangguan struktural bisa obstruksi, kemudian ada pelekatan kolonisasi bakteri pada epithelium. Ini biasanya mulai bakteri urea tapi yang asimptomatik, ya. Tapi kadang-kadang dianya bisa juga sudah mulai simptomatik kalau dianya sudah peradangannya juga lebih berat. Kemudian migrasi ke vesicourinariae. Kemudian kalau dianya sudah naik ke atas tambah berat, dianya biasanya mulai naik ke atas ureter dan bisa sampai ke ginjal, kita bisa sampai terjadi pielonefritis. Jadi bab saya juga udah membahas pielonefritis sebetulnya, ya. Jadi pielonefritis itu ya memang infeksi peradangan pada pielum daripada ginjal. Jadi sudah di ginjalnya sendiri, ISK-nya sudah ke atas, ya. Bisa juga terjadi selain pada ascending infection juga bisa terjadi karena hematogen, ya. Muhammad Riyandi, matiin dulu itunya. Bisa juga penyebaran bakterinya secara hematogen. Jadi bisa karena dianya paling umum memang sebetulnya adalah ascending, ya. Jadi dari muara uretra biasa, kemudian naik ke atas ke psikoneria, ureter sampai ke ginjal, itu paling sering. Tapi kadang-kadang dianya tidak dari bawah, jadi dia tidak dari uretra. Tapi memang ada infeksi dari tempat lain, ya, kuman dari tempat lain, bakterimia, kemudian ke ginjal langsung terjadi pielonefritis, ya. Biasanya pada pasien-pasien yang memang infeksi berat ataupun yang memang imunosupresan, seperti pada pasien DM berat ataupun ada pasien kanker atau ini faktor risiko terjadi SK bahwa dia sudah ada dari sebelumnya, hubungan seksual, ya. Lihat DM, diabetes mellitus juga sering. Ya, kalau kalian harus kalau ketemu pasien DM, dia hanya demam, ya. Nah, itu kadang-kadang sumber infeksinya dicari-cari tidak ada luka, leukositnya normal, coba cek urin lengkapnya, ya. Kadang-kadang di situ mulai kelihatan bahwa ternyata demamnya karena ISK, karena pasien mudah terjadi ISK. Halo, ya. Cek dial aja. Ya, kasih. Oke, ya kasih. Ya. Kemudian ada gangguan-gangguan organik, ya, struktur organnya seperti hiperplasia, struktur uretra, batu, saluran kemih. Nah, itu kalau gejalanya ada begitu ya kita sudah anggap ini bahwa SK komplikata. Kemudian pasang kateter dalam waktu lama. Nah, ini harus hati-hati. Makanya kita orang ginjal itu sebetulnya tidak terlalu suka pasang kateter. Kalau hanya indikasinya hanya untuk memantau jumlah urin, kita tidak terlalu izinkan, ya, sebetulnya. Kecuali memang dia retensi misalnya. Kemudian kehamilan ataupun ada hal-hal yang lain, ada seperti itu. Ini anamnesisnya bahwa paling sering adalah anyang-anyangan, ya, kencing dengan sedikit urgensi, nyeri, ya, bisa
kemudian nyeri suprapubik, dia kalau dianya sistitis, sering buang air kecil, disuria atau rasa panas, hematuri kadang-kadang, demam tanpa batuk pilek ya, kadang-kadang mual muntah kalau dia sudah sistemik. Kesan penunjang tentu yang pertama lapisan dasarnya adalah ordinalisa karena kita paling mudah mengerjakannya ini ya. Ya biasanya kadang-kadang mulai keruh dia ya. Kemudian kita bisa dapatkan ada leukosituria terutama ya. Nitrit, bakterinya positif. Ada satu lagi sebetulnya. Apa? Ada yang tahu? Yang positif apa biasanya? Syadah, tahu nggak? Ada yang kurang di sini? Jadi kita itu parameter SK itu kalau di urin lengkap itu kita lihat pertama di leukositnya, leukosit urinnya, kemudian ada lihat bakterinya, kita lihat juga nitritnya, ada satu lagi yang kurang di sini. Apa? Putri Larasati? Ya, leukosit esterase ya. Jadi nitrit leukosit esterase. Sekarang PR-nya apa itu nitrit di urin, apa itu leukosit esterase di urin itu ya. Kenapa dia dengan adanya nitrit dan leukosit esterase di urin itu kita salah satu parameter penanda ISK ya. Apa barang itu PR ya. Nanti baca cari-cari di Google. Nitrit dan leukosit esterase di urin itu apa. Kemudian yang berikutnya adalah golden standarnya. Tentu kalian sudah harus tahu. Biasanya paling sering ditanyakan itulah ya pertanyaannya. Bagaimana cara pengambilan urin ya midstream ya. Jadi di tengahnya. Apa bakteri yang paling banyak ya E. coli. Kemudian nanti biasanya kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan jebakan yang lain bakterinya ya sudah bakterinya yang disesuaikan terutama kaitan gram negatif gram positif. Tapi yang paling banyak tetap E. coli. Kemudian apa golden standarnya untuk pemeriksaan SK? Ya jawabannya jelas bahwa kultur urin. Patokan volume pangkat 5 ini sudah harus tahu ya. Uropatogen pada biakan urin porsi tengah. Nah, jadi midstream. Jadi pasiennya harus disuruh yang kencing di awalnya dibuang, kemudian diambil yang tengahnya. Kadang-kadang kalau nggak biasa ya susah. Tapi nggak apa-apa. Kitanya kencing, kemudian tahan dikit, kemudian tampung yang tengahnya. Kemudian bisa setelah kultur urin, kita periksakan kalau diperlukan USG saluran kemih, BNO untuk menyingkirkan obstruksi atau batu saluran kemih. Ya. Tapi yang utama adalah kultur urin dalam konteks kita menegakkan diagnosa golden standarnya untuk ISK. Ini SK yang non komplikata, ya, bisa disuri, urgensi, prevensi, ya, standar saja, tidak terlalu bermasalah. Sebetulnya saya kurang suka ini, cuman memang ini materi dari IP sebelumnya, saya kurang paham juga siapa yang bikinnya sebelumnya. Nanti mungkin saya harus bikin yang baru ini. Sebetulnya kalau intinya pielonefritis ini sudah ke ginjal, ya. Oh, mungkin maksudnya pielonefritis yang tidak ada masalah organik, struktur organ, tidak ada masalah struktur organ. Jadi murni karena bakterinya, ya. Jadi dianya tidak ada batu yang membuat pielonefritisnya, tidak ada nekrolitiasis atau apa, ya. Jadi dianya murni karena infeksi saja, ya. Biasanya memang kalau sudah naik ke atas, sudah sampai ke ginjal, ya pielonefritis, jadi infeksinya benar-benar di ginjalnya, ya, kondisinya biasanya relatif lebih berat, ya. Pasien dia bisa sering demam, menggigil, nyeri pinggang, ya. Kalau ada pertanyaannya sebetulnya mudah saja juga kata kuncinya ya. Kalau ada pertanyaan, ada kata kunci nyeri ketok CPE, nyeri ketok costovertebral angle-nya positif, nah, sudahlah ya. Kemungkinan besar itu adalah diagnosanya pielonefritis. Ya, selalu kita itu sering ngasih kata-kata kuncinya. Nyeri ketok CPA, nah, costovertebral angle, nah, itu kemungkinan besar ini mau ngarah ke pielonefritis. Nyeri berkemih, nyeri suprapubik. Nah, kemungkinan apa? Maksudnya? Kalau kata kunci ya nyeri suprapubik.
Kemungkinan apa? Sistitis, dokter. Ya, sistitis, ya. Sistitis, dokter. Ya, udah sistitis ya, mudah sebetulnya. Demam, menggigil, nyeri pinggang dan istilahnya ada laboratoriumnya sama sebetulnya ya. Kita sering dapatkan dia sudah mulai ada sistemik ya, sudah ada keluhan sistemiknya, demam, menggigil ya. Biasanya kita cek darah pun biasanya sudah mulai tinggi. SK-nya juga dicek urin lengkap ya, memang leupositnya banyak biasa. Ada istilah namanya, nah ini SK komplikata ya. SK komplikata ini faktor yang berhubungan dengan SK komplikata. Biasanya ada kelainan struktural dan fungsi saluran kemih. Cuman memang di sini referensi ini dia mengatakan bahwa wanita hamil dan laki-laki juga masuk di SK komplikata. Ya ini masih bisa debatable karena pada beberapa referensi yang lain SK komplikata itu hanya dikatakan karena ada gangguan struktural saja ya. Tapi di sini masuk wanita hamil masuk di komplikata. Kenapa laki-laki menurut referensi ini dianggap komplikata? Karena memang dianggap lebih berat daripada dianya kelainannya kalau dianya SK-nya pada wanita yang tidak hamil ya. Karena di jalur daripada uretra laki-laki itu karena ada belalainya panjang ya. Jadi infeksinya biasa lebih berat, lebih sakit, lebih lama sembuhnya ya. Untuk wanita hamil ya karena ada dedek bayinya, jadi dianggap juga suatu hal yang serius yang harus kita tangani ya. Pada wanita hamil walaupun dia tidak ada keluhan, tetapi kita yakin bahwa dia ada sakit kencing Bu, enggak ada demam enggak ada nyeri berkemih enggak ada. Tapi memang dari urin lengkap dan kultur urinnya benar-benar yakin menentukan bahwa itu suatu SK, itu tetap harus kita tanganin, harus diberi antibiotik ya. SK pada wanita hamil terlepas dianya memiliki gejala atau tidak, dia harus ditata laksana. Ini bakteri asimptomatik ya, jadi dia tidak ada gangguan kemih, tetapi di laboratoriumnya dianya 10⁻5 juga. Pada dua biakan urin porsi tengah yang berurutan. Ini SK recurrent tadi ya. Dia berulang ya, biasanya tidak ada kelainan struktural atau fungsional. Ini komplikata ya, bukan komplikasta. Jadi pada pielonefritis itu kita pasti akan biasanya berat. Dia ada gangguan sistemik, ada kata kuncinya nyeri ketosis CPA. Dia yang kita sering takutnya itu adalah bahwa dianya sudah mulai tanda-tanda sepsis. Apa tanda-tanda sepsis? Sandi, apa Sandi Schreger, tanda-tanda sepsis yang kamu tahu? Sepsis itu apa? Ya, jadi leukosit di darahnya juga sudah mulai tinggi ya, lebih dari 12.000 biasanya, demam. Kemudian dianya memang ada gejala sistemik juga ya. Temperaturnya tinggi, takikardi ya. Tetapi karena sepsisnya berasal daripada infeksi saluran kemih, namanya lebih sering dikenal dengan urosepsis. Ya, jadi pasien-pasien pielonefritis yang dengan sudah gejala sistemik berat itu kita sebut urosepsis ya. Pasiennya harus dirawat. Ini patokannya. Jadi kita pasien dengan disuri dan sering BAK, kita pertama lihat ada tidak segawat daruratan. Misalnya dia ada continuous urin, sudah dianya kencingnya sudah anori, tidak bisa makan, sudah ada dehidrasi, tanda sepsis, ya, hipertermi, hipotermi, takikardi, tachypnea, panas tinggi, nah, itu untuk GP itu harus dirujuk, ya. Tapi kalian tetap harus tahu karena nanti biasanya kerjasama juga bekerja di rumah sakit nanti ikut menangani juga barang spesialisnya. Kita lihat juga kalau tidak ada kegawat daruratan, tetapi diamnya bayi, anak-anak, wanita hamil, ada riwayat kelainan fungsi saluran kemih, bapaknya menunjukkan ada USG-nya, ada batu, nah itu kita harus rujuk juga karena itu berarti SK komplikata.
Tapi kalau tidak ada kedaruratan, kemudian tidak ada tanda-tanda gangguan struktural saluran kemih ataupun bukan wanita hamil, pasien biasa, kita coba kasih antibiotik dulu. Ya, kita bisa kasih di klinik kita, pengobatannya bisa sampai 7 sampai 10 hari, bahkan bisa sampai 10-14 hari. Ya, ingat di sini pengobatannya lama. Jadi kalau kalian bekerja nanti atau bahkan jangan-jangan sudah ada yang mulai bekerja, bantu-bantu di klinik, itu kan kadang-kadang klinik 24 jamnya itu kan kecil-kecil itu kan, apalagi dia dengan dispensing itu hanya ngasih obat, dia ngasih karena paket 30.000 sudah dengan obat, itu kan. Ngasih antibiotiknya kadang cuma 5 tablet. Oh, itu parah deh, jangan kalian ikutin, ya. Ya. Itu owner yang tidak bertanggung jawab, itu namanya. Ya, kalian jangan ikutin, ya. Kalau ada yang kebetulan punya klinik sendiri kayak gitu, ya tolong dirubah, ya. Masa ngasih SK, kita hanya ngasih 5 tablet misalnya, hanya untuk 3 hari kurang. Itu kan parah, pasiennya bisa ISK recurrent. Jadi pengobatannya bisa sampai 14 hari. Kalau saya biasanya minimal banget seminggu, itu pun jarang saya kasih seminggu, biasanya saya kasih 10 hari tablet antibiotiknya. Ya. Jadi memang harus lama memberikannya, ya. Kemudian setelah pemberian antibiotik 7 sampai 14 hari kita follow up lagi. Kalau dia ada masih menetap ya kita rujuk lagi. Ini sebetulnya ada algoritma untuk dokter umum, ya. Ini untuk anak saya lewatkan saja, monggo aja kalau mau baca-baca, saya tidak bisa membahasnya. Ya. Ini untuk dewasa. Pilihan utamanya memang ini bisa ya ciprofloxacin, ya. Kalian harus sudah mulai hafal dosis-dosisnya. Cipro 2 kali 500 mg per oral, ya. Cipro ini golongan apa nih? Oh, Wawan Sulaiman, ciprofloxacin ini golongan apa antibiotiknya? Quinolon, dokter. Quinolon, ya. Quinolon. Apalagi contoh golongan quinolon? Levofloxacin, dokter. Ya. Jadi yang penting harus dosisnya harus pas, ya, ciprofloxacin. Jangan kalian tulis ciprofloxacin 3 kali 500. Trimoxazol, trimethoprim-sulfasol 3 kali 500. Semuanya di 3 kali 500. Bahkan saya pernah ketemu ada mahasiswa UKM PPD di OSC-nya, di stasiun hipertensinya nulis hipertensi grade 1, terapi captopril 3 kali 500. Ini saya bilang ngapain aja dia, ini udah tamat jadi koas captopril 3 kali 500. Saya kadang-kadang saya nguji di koas beberapa ditanya dosis-dosis obatnya, yang dosis-dosis obat standar yang biasa kita pakai, captopril, amoxicillin, segala macam, tidak tahu, tidak bisa. Jawabannya saya tidak terlalu menghafal dok karena dosis long. Gimana kamu mau jadi dokter? Kalau dosis-dosis obat standar aja tidak tahu. Ya, ditanya juga patofisiologinya juga ternyata tidak bisa juga. Jadi memang tidak bisa semua sebetulnya. Jadi yang standar-standar ini harus tahu. Ciprofloxacin 2 kali 500 mg oral. Ya. Trimethoprim, sulfasol, ya. 960 fortenya 2 kali 1, ya. Kalau dia yang bukan forte ya berarti harus 2 kali 2 untuk dapatkan dosis 960-nya. Bisa pilihan yang lain adalah amoxicillin. Ya, di sini sudah di referensinya sudah menggabungkan dengan clavulanic acid. Nanti kalian baca untuk apa clavulanic acid itu. Dia sebetulnya untuk menjaga biar untuk tidak resistensi sebetulnya, ya. Kalau susah nyari amoxicillin yang plus clavulanic acid, amoxicillin biasa juga boleh, ya. Jadi situ amoxicillinnya 500, clavulanic acidnya 125, ya. Jadi 3 kali 625 kalau dia dengan amoxicillin clavulanic. Kalau kalian lupa amoxicillin clavulanic, kalian mau tulis amoxicillin aja untuk SK juga boleh. Tapi SK-nya 3 kali 500 mg amoxicillin, nah, boleh aja, ya. Tapi kalau mau nulis yang dengan tambahan clavulanic acid ya begitu tulisnya. Kemudian ada lagi yang bisa kita berikan di sini sebetulnya, jadi jangan heran nanti kalau ada GP atau spesialis sudah memberikan antibiotiknya golongan satu lagi yang enggak tertulis di sini, yaitu golongan cephalosporin oral.
Ada yang tahu contoh-contoh cephalosporin injeksi? Parastia, apa contoh-contoh cephalosporin injeksi yang kamu tahu? Ceftriaxone, Dok. Ceftriaxone. Kamu tahunya dosisnya berapa ceftriaxone? Berapa dosis ceftriaxone? 1 gram, Dok. Berapa kali sehari? Nanti baca lagi ya. Dia bisa ceftriaxone itu agak unik karena dia bisa dipakai 2x1 atau 1x2 gram. Ya, dia karena ada time dependent, dose dependentnya bisa dipakai 2x1 atau 1x2 gram, bahkan bisa sampai 2x2 gram. Jadi jangan heran kalau ada yang nulis 2x1 gram, ada yang nulis 1x2 gram, dua-duanya betul. Nah, ada contoh-contoh lain cephalosporin seperti cefotaxime, cefpoperazone, tergantung cephalosporin ya, kelas yang kelas berapa dia. Nah, cuman untuk cephalosporin yang injeksi, yang tablet cuma ada satu macam saat ini, baru munculnya satu macam. Apa, Elis? Apa cephalosporin tablet? Elis Nurzana. Iya, Dok. Apa cephalosporin tablet Tablet. yang bisa kalian pakai juga untuk antibiotik? Ciprofloxacin. Ciprofloxacin kan bukan cephalosporin atuh. Kan tadi temannya udah bilang ciprofloxacin itu adalah golongan quinolone. Yang cephalosporin oral apa satu-satunya cephalosporin oral itu apa namanya? Cefixim, Dok. Cefixim, Dokter. Betul, cefixim. Berapa dosisnya? 500. Ada yang 100 mg dan ada yang 200 mg. Pinter. Berapa kali sehari? 2 kali sehari, Dokter. 2 kali sehari ya. Jadi kalau ada yang nulis antibiotik untuk SK-nya juga cefixim 2 kali 100 atau 2 kali 200 mg boleh ya. Tapi kalau kalian dan dulu masih karena itu barang itu dianggap antibiotik hebat lah ya karena cephalosporin satu-satunya oral. Itu masih jarang kita temuin. Tetapi seiring waktu bahkan saya lihat di beberapa puskesmas pun sudah ada ya cefixim itu. Ya, cuman memang sebaiknya jangan terlalu sering diumbar ya. Maksudnya kalau ringan-ringan tidak harus langsung cefixim ya. Yang sampai ada luka koreng dikit langsung cefixim ya. Ya, boleh aja sih sebetulnya, cuman tetap harus dengan pemakaian yang tepat, jangan sampai hanya 1-2 hari saja. Jadi nanti boleh cefixim. Jadi ini harus hafal, ciprofloxacin, Kotria, amoxicillin ini harus hafal. Pilih salah satu nanti kalau ada. Tapi kadang-kadang kan pilihan ganda jadi harus hafal semua sebetulnya. Termasuk kalau nanti muncul cefixim. Ini konseling edukasi ya, penyebab faktor risiko, penyebab komplikasi dapat terjadi, menjaga higien pribadi. Ya, jadi kalau untuk cewek itu ya harus membasuhnya bagaimana? Membasuhnya setelah buang air kecil harus membasuh dari atas ke bawah. Jangan sampai dari bawah ke atas. Nyiramnya dari atas ke bawah biar jangan sampai dari anusnya malah naik ke atas. Ini monitoring biasalah, kita lihat gejalanya ya. Kalau SK komplikata atau gejala menetap atau wanita hamil, ya kirimlah ya. Jangan sampai kalian tangan-tangannya sendiri juga. Sebetulnya memang kalau dianya udah SK komplikata, apalagi dianya sudah ada gangguan sistemik, pasiennya sudah di skenarionya pasiennya sudah demam, leukositnya tinggi 14.000 atau 12.000 leukosit darah ya. Leukosit darahnya tinggi, temperaturnya 39, nadinya 120, 110, ya kayak gitu. Kemudian urin lengkapnya memang menunjukkan gejala SK, kemudian ada tanda ketok CPA positif. Nah ini adalah pyelonefritis dengan tanda urosepsis. Pasien ini bisa nggak dikasih yang tadi obat tadi, yang oral tadi? Cukup dengan oral saja. Muhajir? Mana Muhajir? Muhajir mana Muhajir?
Hai Muhajir nih. Muhajir. Udah pintar. Muhajir. Mana? Nah, ya, jangan lari. Iya, Dok. Ya, tapi tadi ada ya, saya lihat ya. Muhajir, kalau dia pasiennya dengan tadi, dengan demam, leukosit darahnya lebih dari tinggi 12.000, temperaturnya tinggi 3940, punya toksik positif, urin lengkapnya leukosit urinnya banyak, nitrit positif, leukosit esterase positif, bakteri positif, kita diagnosanya apa? Pilonefritis. Pielonefritis akut dengan tanda urosepsis. Ini mau dirawat atau mau kasih obat oral tadi? Obat oral tadi mau dirawat? Oral aja, Dok. Oral. Oral aja. Kenapa oral aja? Jangan. Kan tadi udah jelas kriteria kita. Masa saya harus balik lagi? Saya harus balik lagi ke sini. Lihat ini. Kegawat daruratan, sudah ada tanda sepsis, panas tinggi, leukositosis. Itu adalah tanda-tanda pasien dengan gejala sistemik. Jadi pasien-pasien dengan pielonefritis akut dengan gejala sistemik, ya, itu sudah harus dirawat. Dan dirujuk ini sebetulnya maksudnya adalah dirawat. Kita tidak bisa pasien urosepsis, kalau ngasih ciprofloxacin oral, ngasih amoxicillin oral, mati pasiennya. Kenapa harus dirujuk? Karena terapinya nanti harus pakai antibiotik intravenous. Ya. Jadi pasien-pasien yang rujuk-rujuk ini sebetulnya nanti akan dirawat sebetulnya lebih ke arah nanti pertama untuk evaluasi kumannya dan juga untuk harus dengan sudah antibiotik intravena. Tidak cukup lagi ini. Tidak bisa oral-oral ini. Ya, kita harus sudah pakai antibiotik intravena. Mau ngasih apa? Lepo. Hah? Lepo? Leponya injeksi ya berarti ya? Iya. Lepo yang flash ya? Mau ngasih berapa dosisnya Muhajir? 1 mili. Berapa sediaannya itu? Mau ngasih berapa miligram? Satu botolnya itu berapa miligram? Botol kecilnya itu, botol infusnya itu. Lipo boleh ya. Kayaknya kalau golongan quinolone juga, walaupun memang sering kita pakainya lebih ke arah untuk antibiotik respiratori. Jadi untuk yang infeksi saluran napas, seperti pneumonia, nosokomial dan sebagainya macamnya. Tapi boleh saja untuk biasanya kita lebih sering pakai quinolone-nya adalah ciprofloxacin, tapi ya boleh saja. Ataupun golongan cephalosporin injeksi. Boleh saja sebetulnya memakai cephalosporin injeksi ataupun quinolone injeksi boleh ya. Salah tinggal pilih saja. Tadi mau pakai lepo berapa dosisnya? Ya boleh saja. Nanti disesuaikan saja dengan berat badannya. Sebetulnya levofloxacinnya bisa 1 kali 500 sampai 1 kali 750 mg per jam ya. Jadi sekali sehari. Kalau Cipro ngasih berapa? Kalau tabletnya ciprofloxacin itu kan satu tabletnya 500. 500 2 kali sehari. Kalau injeksinya berapa satu botolnya? Ya, udahlah nggak apa-apa. Muhajir masih nyari nyari di Google. Sitia Januar ciprofloxacin berapa injeksi aninya? Sediaannya? Apakah satu botolnya itu isinya 500 juga kayak tablet? Enggak kan? Jadi satu botolnya itu isinya 200 mg ya. Jadi kita biasanya ngasih dosisnya adalah ciprofloxacin 2 kali 200 sampai 2 kali 400 mg IV ya. Kalau mau pakai antibiotik ceftriaxone golongan cephalosporin boleh. Mau ngasih apa misalnya pasien-pasien yang pielonefritis yang dengan demam urosepsis tadi? Januar. Septri dokter. Mau ngasih berapa tadi dosisnya? 1 gram dokter. Berapa kali sehari? 2 kali sehari dokter. Oke, 2 kali 1 boleh atau 1 kali 2 gram ya. Kalau ada yang mau ngasih golongan cephalosporin cefotaxim 3 kali 1 gram boleh ya. Jadi prinsipnya adalah kalian harus ingat
bahwa dia kalau dianya sudah pielonefritis yang dengan gejala sistemik, ada tanda-tanda kedaruratan tadi, dia demam, leukosit tinggi, leukosit darahnya ya, leukosit darahnya tinggi, takikardia, demam, ada tanda-tanda urosepsis, harus segera dirawat untuk mendapatkan antibiotik intravena. Ya, bisa ceftriaxone 1x2 gram atau 2x1 gram, cefotaxime 3x1 gram, terserah mau pakai quinolone, ciprofloxacin 2x200 sampai 400 mg boleh, lepo 1x500 sampai 750 boleh, IP semua. Mau pakai cefoperazone 2x1 gram boleh. Ini kalau komplikasinya, dianya kalau berat ya bisa sampai dianya recurrent, kalau dia bisa sampai ada obstruksi. Obstruksi ini sering terjadi pasca ISK recurrent yang sering berulang. Kenapa? Karena dia penyembuhan, karena dia istilahnya radang yang berulang, sehingga uretranya atau ureternya itu jadi kadang-kadang ya jadi rusak, sehingga jadi kadang-kadang lengketan, lumennya mengecil sehingga terjadi obstruksi. Itu sering juga terjadi. Ya, pasiennya akhirnya jadi aki. Karena kencingnya mulai tidak lancar gara-gara uretranya sudah nyumbat karena peradangan lama, nggak mulus lagi sehingga lumennya kecil, nggak terjadi obstruksi. Nah, kalau dianya kayak gini, bisa terjadi peningkatan urin kreatinin. Ya, nanti kita belajar lagi. Kira-kira apa akinya? Kalau dianya urin kreatinnya meningkat karena air kencingnya nggak lancar. Kira-kira akinya apa nih tipenya? Tipe aki apa? Tipe akut kidney injury yang mana? Melda Sari? Aki apa? Aki kidney injury apa? Maulana Ihsan? Kira-kira? Kalau pasien kencingnya nggak lancar, entah terserah apapun penyebabnya, sehingga dianya urin kreatinnya naik, GGA ya dok, apa? gagal ginjal akut. Itu term lama ya. Kalau kalian ada dosennya masih nulis GGA itu jangan, itu sebaiknya tidak dipakai lagi ya, karena itu adalah term lama gagal ginjal akut ya. Kita itu sekarang ini adalah AKI, akut kidney injury atau cedera ginjal akut ya, karena kita memang kalau sudah gagal itu, kenapa itu dirubah dari GGA akut renal failure, itu kan zaman lama, akut renal failure gagal ginjal akut dirubah menjadi akut kidney injury atau cedera ginjal akut. Itu kenapa dirubah begitu? Karena biar kita lebih aware dari dia awal cedera dari akut kidney injury stage 1, atau dari kalau kita pakai akut kidney injury yang refill, dia dari masih risk R-nya kita sudah tahu. Kalau kita yang pakai yang term lama gagal ginjal akut, kita seolah-olah kita sudah berhadapan dengan aki yang sudah berat, yang sudah dia gagal, yang sudah failure, itu bakalan telat kita menanganinya. Makanya Perhimpunan Nefrologis Dunia, GSN maupun Kadigo itu merubah akut renal failure atau gagal ginjal akut itu menjadi AKI, akut kidney injury. Jadi dianya peningkatan kreatinin yang sedikit ya sesuai dengan kriteria AKI, itu kita sudah bilang bahwa ini harus hati-hati. Oke lah, sekarang kita bilang bahwa ini AKI, akut kidney injury, yang tipe mana? Kalau dianya yang menyumbat dari bawah, aliran kencing yang nggak lancar, akut kidney injury, tipe postrenal. Nggak pernah terbaca? Prerenal, postrenal, renal. Ya, jadi akut kidney injury yang postrenal. Ya. Nanti coba kalau masih sempat nanti kita coba bahas ya. Oke, komplikasi SK ini pada umumnya baik ya kalau bisa dihilangkan ya. Pencegahan, minum air putih yang banyak ya, jangan sampai nahan kencing ya, bersihkan air kamar yang benar, ya, ganti kateter teratur.
Ini untuk pencegahan sekunder, tidak berhubungan seksual saat pengobat SK, kekhawatiran pengobatan, dan tanda ada komplikasi. Nah ini tadi sebetulnya ada pembagian lagi, ya, ada juga berdasarkan pembagian infeksi saluran kemih itu juga ada berdasarkan lower dan upper. Jadi lower UTI, uretritis, cystitis, ya. Kalau dia upper itu pyelonephritis. Ini berdasarkan lokasi. Kalau dia berdasarkan tadi uncomplicated, ada disertai gangguan struktural. Kalau dia complicated dengan gangguan struktural batu, itu uretra. Sudah, ini tadi sudah kita bahas ya. Jelas sistemik demam gigi leukositosis, rujuk terapinya apa? Dia harus antibiotik intravena. Ada yang mau tanya yang di SK? Isi saluran kemih. Sudah paham semua? Dok, Assalamualaikum dok, Ya, izin bertanya. Dok, ini mau bertanya soal-soal boleh dok yang berhubungan sama pyelonefritis. boleh. Jadi dok, saya tuh dapat soal kemarin di modul itu ada soalnya itu yang berhubungan dengan etiologi dari ISK. Nah, kebanyakan itu kan kalau yang di buku-buku itu 80% karena Escherichia coli ya dok ya. Tadi juga kata dokter juga kebanyakannya karena E. coli, tapi pas saya jawab E. coli itu ternyata salah dan Ya, jawaban benar-benarnya kamu itu nggak melihat dianya gram negatifnya itu. oh iya dok. Oh iya Escherichia coli itu dia karena bakteri gram negatif ya dok ya. Jawabannya apa ternyata? Ternyata yang Staphylococcus dok, yang Staphylococcus SP dok, yang bakteri gram positif ya dok itu teh. Ya, coba no itunya. Itu apa bacakan soalnya. Bentar ya dok ya, harus saya cari lagi. Ya, itu kemarin kan udah dibahas juga. Jadi hati-hati, kayaknya gram negatif, gram batiknya itu harus dianya dilihat juga. Oh iya dok. Ya, jangan sampai terpancing juga. Iya dok, kayaknya salah dilihat itunya soalnya. Sebentar ya dok ya, maaf dok. Kalau dia udah jelas-jelas diagram positif, ya pasti bukan jawabannya Escherichia coli tuh. Oh iya dok, jadi mau dibacain aja dok soalnya. Monggo. Jadi seorang perempuan berusia 19 tahun datang dengan keluhan nyeri saat buang air kecil sejak 3 hari yang lalu. Keluhan disertai dengan demam sama nyeri perut bawah. Pasiennya juga mengeluh frekuensi kencingnya itu meningkat dan sedikit-sedikit pemeriksaan tanda vital dalam batas normalnya itu nyeri tekan suprapubiknya positif. Laboratoriumnya itu urin rutinnya bakteri positif sama pemeriksaan mikrobiologinya ada mikroba dengan koagulase negatif, tampak bentuk kokus bergerombol, gram positif. Apakah mikroorganisme yang paling sering menjadi penyebabnya? Ya, kata-kata kunci di situ memang itu nampak yang bikin itu nampaknya adalah dari bagian sejawat daripada mikrobiologi. Ya, jadi dianya memang lebih ke arah tadi apa tadi koagulasinya apa? Koagulase negatif, tampak bentuk kokus bergerombol, sama gram positif. Nah, terus jawabannya adalah? Jawabannya adalah berarti yang Staphylococcus saprophyticus, dok. Iya. Ya, itu memang ranahnya punya orang anu. Kata kuncinya di situ sudah jelas. Ada koagulase negatif, ada sama dengan gramnya gram positif. Udah jelas bukan punya E. coli. Iya. Ya, jadi makanya saya sambil bilang tadi kalian jangan sampai juga terjebak kalau dianya bikinnya gram negatif gram positifnya aja udah salah, ya. Iya dok. Ya, pertama dianya udah gram positifnya udah salah, yang pasti bukan E. coli, itu satu. Yang pasti bukan E. coli. Nah, kita harus cari yang lain. Ya. Koagulase negatif itu memang agak-agak lengket dengan Staphylococcus, ya. Agak ciri khasnya dari Staphylococcus. Genus Staphylococcus. Staphylococcus apa aja? Ya, jadi jawabannya Staphylococcus. Kalau ada Staphylococcus apapun, pasti jawabannya Staphylococcus. Kalau ada kata kunci koagulasi negatif dengan gram positif, pasti jawabannya adalah bakteri yang genusnya Staphylococcus. Oh iya dok. Dok mau bertanya lagi, boleh?
Dok, jadi di sini tuh dia ada Staphylococcus aureus juga. Staphylococcus aureus itu bukannya gram positif ya, Dok? Kenapa? Staphylococcus aureus itu bukannya gram positif juga ya, Dok? Apa enggak? Jawabannya di situ apa? Di sini tuh ada pilihan. Pilihannya itu ada Staphylococcus aureus, Escherichia coli, terus Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus pyogen, sama Staphylococcus hemolyticus. Susah amat yang bikin ya. Ya dok ya bingung jadinya. Nah, itu kan pelajaran mikrobiologi sebetulnya ya. Ya, Iya, itu Dok. nanti itu enaknya diskusi dengan orang mikrobiologi ya. Ah, Itu berarti bukan jawaban. Jawabannya apa? tapi pas dijawab yang benernya itu Staphylococcus saprophyticus, Dok. Ya, nanti coba baca lagi ya. Saya juga kalau udah detail kayak gitu untuk punya mikrobiologi juga. Tapi memang dianya pasti bukan E. coli ya. Iya, Dok. Staphylococcus aureus. Tapi itu rasanya nggak pernah muncul lagi juga itu soal Oh, Wikipedia. Staphylococcus aureus, Dok. Jawabannya aureus. Enggak, Dok. Maksudnya Staphylococcus aureus nggak pernah muncul lagi. Nah, Gimana? yang kayak gini nih. Yang mode-mode tipe kayak gini. Dianya kalau yang lain-lain nggak ada koagulasi negatif. Nggak ada, Dok. Ya sudah. Cari jadi cari yang dianya koagulasi negatif sama yang anu. Oh iya, Dok. Ya, koagulasi Iya. negatifnya itu. Ya hati-hati aja di situ. Siap, Ya, Dok. sebetulnya tidak terlalu jawaban sebetulnya agak kurang pas juga soal itu karena kita secara epidemiologi juga kan sedikit Staphylococcus aureus itu ya, tapi memang menampaknya mikrobiologisnya mau coba jebak aja, mau menguji kedetilan ilmu daripada mikrobiologi kalian. Ya. Siap, Ya. Dok. Ya. Nanti Terima baca. kasih, Dok. Ya. Kalau dia intinya begitu ya, bahwa dilihat juga gram negatif, gram positif. Oke, kemudian ada lagi? Udah ya? Habis? Ada lagi mau tanyain? Stop share. Kemudian batu. Ini kelihatan? Lihat, Dok. Baca nggak? Kelihatan dokter. Tapi kecil ya? Iya, Dok. Jangan dilebarin ya. Ini terbaca lebih besar. Kebaca, Dok. Ini materi dari kemarin. Ya, kita coba langsung saja. Ini punya sebetulnya lebih banyak ke urologi ya. Jadi ada struktur uretra ya, karena penyumbatan uretra, karena pembentukan jaringan fibrotik, cuman karena kayaknya nggak diajak urologinya, jadi terpaksa saya. Ya, kita baca sekali lewat aja. Jadi tadi kaitan pasien-pasien yang sering infeksi saluran kemih yang berulang itu nanti akan menyebabkan jaringan sikatrik uretranya, menimbulkan hambatan di urin-urin ya. Dia nanti jadi akan bisa sampai kalau ringan bisa kurang dari sepertiga, kalau dia hanya okulasinya sepertiga bisa sampai berat kalau udah lebih dari 1,5 meter ya. Ini susah. Jadi di sini ada orang urologinya biasanya pakai businasi, ureterotomi eksterna. Ya, kita lewatkan saja lah. Ini BPH prostat ya. Jadi kalau ada kata kuncinya, ada laki-laki, udah usia 50 tahunan, udah mulai sering ada gangguan lower urinary tract syndrome loads-nya, ada frekuensi, ada hesitansi, ya, kadang tersendat-sendat atau kencing berulang-ulang pada malam hari, ya itu ada kemungkinan dia mengarah ke BPH ya. Ini ada gangguan loads-nya, ya lower urinary tract-nya, panjang pencariannya, hesitansi, proses kencingnya lama, tidak puas ya. Ada urgensi, nokturia ya. Bisa pakai IPS score ya.
Kita bisa periksanya pakai colok dubur kalau kalian biasa. Kalau untuk pemeriksaan lanjutnya bisa pakai USG. Ya. Kalau ringan, IPPS skornya ringan itu dilihat. Kalau dianya bisa memang tinggi, kita bisa kasih obat-obatan alpha blocker. Ya. Kalau dianya berat, kita bisa terapi. Ya. Endoskopik tube ini semua punya urologi ini sebetulnya. Ya. Jadi harusnya dokter urologi yang ngambil, yang ngasihnya. Terus testis nggak usah lah. Batu saluran kemih, oke. Batu saluran kemih ini ya intinya batu di mana saja, bisa di ginjalnya, nefrolitiasis, uretrolitiasis, vesikolitiasis. Kalau dianya di batu di kandung kencing. Jadi memang kadang-kadang ada herediter ya. Ada ponakan saya masih muda dia udah batu. Ternyata memang bapaknya juga batu. Umur 30-50 tahun, laki-laki biasanya. Memang kadang-kadang ada daerah-daerah tertentu yang kok banyak banget daerah itu pasiennya batu ginjal, batu saluran kemih, ternyata karena daerah itu memang airnya terutama memang nggak pas ya, mineral kalsiumnya tinggi. Gejala klinisnya ya biasanya kalau dia udah kadang kecil nggak ada apa-apa, tapi kalau dia mulai agak besar ya, nyeri pinggang, kolik ataupun bukan kolik ya, kadang mual, muntah kalau dia udah berat, ya kadang-kadang hematuri bisa. Kemudian kalau dianya sudah demam, hati-hati, dianya sudah urosepsis, jadi infeksi saluran kencing yang dengan komplikata tadi, ada pielonefritis. Ya. Nyeri ketop bisa, dia sudah pielonefritis, ada hidronefrosis baloteman misalnya, kemudian ada retensi urin, infeksi kalau dari infeksi hati-hati. Misalnya sedimen dia kadang ada kristal juga. Kita lihat juga fungsi ginjalnya, ureum kreatin bisa dicek. Kemudian fotopolos ini ya, buktikan itu kalau dia hanya BNO atau fotopolos abdomen itu kita hanya melihat batu radioopak ya. Jadi batu-batu radioopak yang kelihatan di BNO itu ya batu jenis kalsium oksalat dan kalsium fosfat ya, radioopak ya. Dan memang paling banyak. Tapi kalau dia hanya batu urat itu non opak, radiolucent. Jadi jangan heran kalau ada batunya di ronsen tidak kelihatan, tetapi pas di ronsen kan pas kita USG kelihatan. Itu berarti kemungkinan batunya adalah batu asam urat ya. Makanya kadang-kadang saling melengkapi sebetulnya. Untuk USG kadang-kadang kita untuk mau USG yang batu di ureter itu kadang susah, apalagi kalau dia masih kecil. Kita melihat jalur ureternya itu kadang sulit. Nah, jadi kadang-kadang nggak dapat seolah-olah, tapi pas di BNO kelihatan, ya. Jadi saling melengkapi sebetulnya. Ingat bahwa batu yang bersifat radioopak itu adalah batu kalsium dan fosfat yang kita bisa lihat di BNO atau fotopolos abdomen, ronsen fotopolos. Kalau yang batu asam urat itu non opak. Pemisahan intravena nilai keadaan anatomi dan fungsi ginjal bisa ya. Jadi dianya juga lebih kelihatan kadang-kadang ya. Karena dianya kita kasih kontras. Jadi ini terapinya ya, kalau dianya sebetulnya tergantung urologinya ya, jenis terutama besar batunya ya. Kalau dia udah besar ya biasanya harus diterapi tindakan. Ada beberapa cara, kadang-kadang dengan SPL ya, laparoskopi atau bukan terbuka, tapi udah jarang kita bedah terbuka itu ya. Ya ada SPL segala macam. Ada PNL, percutaneous nephrotoplaksi, litotripsi, ya, ada uretrolitotomi, sespolitotomi, nefrektomi. Kalau dianya udah terpaksa harus diangkat, sudah sangat rusak batu ginjalnya. Ya, ini adalah punya urologi sebetulnya. Batu saluran kemih, udah ada yang mau tanya kan? Halo. Selamat malam.
Kasihlah D40 3+. Ya, ya. Ya, kasih. Kenapa? Kenapa tadi? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Naik ya? Enggak, jangan lihat yang DL yang pertama, DL yang kedua yang kemarin. Yang trombositnya agak turun itu. Aduh. Dulu ya, saya mau cari ini. Halo? Halo? Halo dokter. Ya? Nah dok, sebelumnya B-nya 8,2, posisinya 5. Nggak ada, kalau nggak ada keluhan pulang aja lah. Obat tablet ini teruskan semua. Injeksinya apa ya? Ya. Oh ya, ganti omeprazol 1x1 tablet. Dah, yuk. Monggo. Ya dah, ya, kasih ya. Sebetulnya udah selesai. Sebetulnya kita kalau materi topik IP, cuman karena saya orang nefrologis dan saya lihat tidak ada materi CKD, AKI, glomerulonefritis, ya saya harus kasih dulu bentar dikit ya, nggak apa-apa ya. Biar kalian juga ada terbayang, kita cepat aja tapi sekali lewat aja. Tapi sangat menarik dan memang saat ini tambah banyak pasien-pasien CKD berhamburan di mana-mana, unit hemodialisa dan selalu penuh. Jadi kita harus tahu bahwa tentang CKD sedikit, bahwa CKD itu adalah kerusakan ginjalnya lebih dari 3 bulan, itu sudah harus tahu ya. Gangguan karena gangguan struktur atau fungsi ya, disebabkan oleh patologi abnormal, kemudian ada gangguan daripada marker kidney ya. Jadi di situ bisa ada gangguan di urin, darah ataupun dan imaging, atau GFR-nya kurang dari 60 ya. Beda 3 bulan ya. Ini sangat penting. Jadi kata kuncinya beda 3 bulan ya. Kemudian ini banyak penyebab ininya, terutama kita apa paling banyak penyebab
Penyakit ginjal kronis ini antara ya. Kalau kita di Indonesia dan dunia sebetulnya penyakit ginjal kronis itu paling banyak disebabkan oleh darah tinggi. Yang kedua adalah DM. Darah tinggi dan DM ini saingan terus ya. Tiap tahun nomor 1, tapi beberapa tahun terakhir yang hipertensi menjadi nomor pertama ya. Ini patofisiologinya silakan baca sendirilah, tapi nanti ini ada stage-nya, kita kalian udah harus tahu bahwa stage 1, 2, 3A, 3B, 4, dan 5. Yang stage 5 itu GFR-nya sudah kurang dari 15. Ya. Sudah kurang dari 15, ini ada pembagian lain kalau dianya berdasarkan GFR dan ACR ya, yaitu albumin juga. Tapi kita biasanya pakai dengan GFR. Ini tanda-tandanya, keluhannya kalau dianya sudah berat, ureum kreatininnya, pasien bisa mual, muntah ya. Ada uremic frost ya, dan pasiennya kalau udah berat bisa neuroencephalopati, tidak sadar ya, kejang. Di kardiovaskularnya ada perikarditis ya, overload, CHF, ya, hematologinya ada anemia, pendarahan, dan metaboliknya terutama ada apa? Kalau metaboliknya terutama apa? Gangguan nanonya, pasiennya kalau pada pasien CKD paling sering apa gangguan asam basahnya? Kalau dia CKD yang berat. Sekarang gerai ini apa? Sekar? Kalau pasien ginjal kronik apa gangguan asam basahnya yang paling sering? Apa? Kenapa orang CKD itu sering sesak? Sri Rizky? Sri Rizky mana Sri Rizky? Lagi di jalan Sri Rizky. Mana Sri Rizky? Lihat Tentri? Lihat Tentri? Iya, dokter. Gangguan asam basa pada pasien ginjal kronis yang berat apa? Pasien ginjal yang berat itu bisa gangguan asam basanya yang paling sering apa? Asidosis metabolik, dokter. Asidosis metabolik, ya. Gimana cara negakkan yang asidosis metabolik? pH-nya berapa? Pakai apa? Kalau didapati pH-nya kurang. Jadi analisa gas darah ya, pakai analisa gas darah ya. Dari analisa gas darah kita lihat pH-nya berapa? Rendah apa tinggi? 7,2, dokter. Ya rendah. Kurang dari 7,2. Ya. Gimana yang ngomong tinggi tadi? Masa pH tinggi jadi asidosis? Ya, pH tinggi asidosis apa alkalosis? Alkalosis, dokter. Iya, jadi pH-nya kalau asidosis ya pasti pH-nya tuh turun. Kurang dari 7,3 dianya ya. Jadi pH-nya tuh turun. Kemudian kalau HCO3-nya bikarbonatnya, kalau asidosis metabolik bikarbonatnya gimana? HCO3-nya 22 sampai 26. Iya, gimana secara umum? HCO3-nya pada asidosis metabolik rendah. Rendah, dokter. Ya, tuh turun. Ya, kurang dari 20 dia. Rendah, bahkan pada yang berat bikarbonatnya atau HCO3-nya bisa sampai bawah 10. Ya. PCO2-nya Turun juga kayaknya. 35. Enggak. PCO2-nya oh ya benar, bisa turun bisa normal ya. Bisa turun bisa normal ya. Kalau dia PC2-nya tinggi ya asidosis respiratorik ya. Ya, Jadi kayak itu sudah harus tahu ya. Ini cincin jilbabnya mana? Ambil 2 lah. Ambil 2.
5.000 dari 6 itu. Oh, Kalau dia nggak GB. Wah, itu. Kedua. Tutup dulu lah jagiannya. Mas. Ambil berapa lusin? Siapa Ambil itu? semua ya. Habisin ya. Ya Allah. Mana salib? Kan salib toh. Oh, Raden kok sedikit nih. Ya ampun, enggak lah, kan bisa dicopot ah. Enggak, akhirnya gini lah. Siapa? Hah? Siapa tadi? Hah? Aida kalian ini sampai belajar sampai lu jualan. Dina Madina. Mana Dina Madina? Coba mau lihat dulu saya. Dina Madina mana? Dina Madina? Mana Dina Madina? Halo, Dina Madina. Mana Dina? Mana Dina Madina? Dina mana? Dina Madina. Coba hubungin dulu si Dina Madina ini. Berhenti dulu bilang. Mau belanja itu, belajar dulu bilang. Dari mana Dina Madina ini? Ada yang tahu Dina Madina ini dari mana? FK mana? Ya. Halo? Siapa kepimpin? Ah, dari mana Dina Madina ini FK-nya? Hah? Izin dok dari FK Unjani dok. Lagi dihubungin dulu dok. Susah hubungan dia lagi nawar Pak. Kayaknya agak banyak yang ditawar. Ayo deh, saja bad mood saya. Cuman saya mau di fakultas saya udah saya langsung tutup aja nih slide ini. Tinggalkan udah pinter semua. Ya ini untuk kalau kita mau menghitung GFR-nya. Jadi kalau kalian temu pasien, dianya ada kreatininnya, kalian bisa perkirakan kira-kira dia stage berapa ya dengan Cockcroft Gold ini. 140 kurang umur dikali berat badan. Jadi kalau ada yang dibagi dengan kreatinin kali 7,2. Kalau dengan wanita dikali 0,85. Ini secara estimasi kasar. Tapi kita bisa perkirakan kira-kira GFR berapa dia. Oh, GFR-nya kurang dari 15, berarti stage 5. Kita sudah harus mulai mikir apakah perlu cuci darah atau tidak, hemodialisa atau tidak. Ini adalah komplikasinya kalau dianya sesuai dengan stage-nya ya. Itu lihat bahwa ada terjadi sering anemia. Kenapa anemia pada CKD sering terjadi anemia pada CKD? Dina, udah datang si Dina tadi. Udah fokus dulu, mana si Dinanya? Mau lihat dulu ke orangnya mana. Belum ada Dina nih. Coba muncul dulu si Dina. Dina, mau lihat dulu saya teman orangnya gimana. Mana Dina? Dina, kenapa Dina anemia pada pasien CKD Dina? Apa penyebabnya? Kenapa orang CKD penyakit ginjal kronis ini sering HB-nya rendah? Dina Madina? Ya dok. Ya, kenapa? Kenapa sering di anemia? Mana mukamu?
Mana wajahnya? Coba videonya hidupin dulu. Kenapa anemia pada HCKD? Ada yang tahu kenapa anemia pada CKD? Defisiensi EPO ya dok. Akibat defisiensi eritropoietin, Dok. Defisiensi eritropoietin itu yang utamanya ya. Ya, Dok. Walaupun nanti ada banyak penyebab-penyebab yang lain yang harus kita singkirkan seperti defisiensi besi, ya, malnutrisi, ada perdarahan, clotting di selang HD-nya itu harus disingkirkan semua. Tapi yang utamanya adalah defisiensi eritropoietin. Sehingga memang terapi utamanya defisiensi eritropoietin. Ada yang lain-lain lagi, hiperparatiroid, hipertensi, hiperhomosisteinemia, hipokalsemia. Jadi kalian itu kan mau jadi dokter. Kenapa dikasih asam folat, kalos, CaCO3 itu pada pasien CKD? Udah tahu berarti? Sudah pasti belum tahu juga, PR ya. Kalau mahasiswa saya sudah harus tahu itu. Ya, jangan sampai membuta aja ngasih asidosis asam folat, bignat, kalos tapi nggak tahu fungsi. Ya, kemudian gangguan elektrolit yang paling sering terjadi adalah hiperkalemia, ya. Kaliumnya tinggi, mudah tinggi dia, ya. Jadi paling sering kaliumnya tinggi pada orang CKD. Dan ini sangat berbahaya. Kita takut kalau dianya kaliumnya tinggi. Kenapa? Ya ini Hairiah, kita takut kaliumnya tinggi pada orang CKD ini atau hiperkalemia ini, kita ngerinya kenapa? Bisa nyebabin apa dia? Ini Hairiah. Ya, bisa menyebabkan gangguan aritmia jantung, yang ringan sampai berat, ya bisa sampai kerja keras bahkan PTVF, ya kalau kaliumnya sangat tinggi. Kita lihat terapi-terapinya. Kalau dia hanya stage 1, kita treatment progresinya, kalau stage 4 preparasi untuk renal replacement terapi. Kalau stage 5 itu terapinya, actionnya adalah manajemennya adalah renal replacement terapi, RRT, terapi pengganti ginjal, renal replacement terapi. Ada berapa macam renal replacement terapi? Ada berapa macam terapi pengganti ginjal pada stage 5? Kalau pasien GFR-nya udah kurang dari 15, terapinya adalah renal replacement terapi atau terapi pengganti ginjal. Ada berapa macam? Ada 2 hemodialisis sama transplantasi ginjal bukan? Ada berapa? Ada 2 yang hemodialisis sama transplantasi ginjal bukan? Bagus, tapi kurang 1. Apalagi satunya? Enggak tahu dok yang satunya dok. Ada yang tahu yang lain? Yaitu peritoneal dialisa. Sudah pernah lihat peritoneal dialisa? Peritoneal dialisis, sudah pernah belum? Belum dok. Jadi 3 macam dia, hemodialisa, peritoneal dialisa, sama transplantasi ginjal. Peritoneal dialisa itu adalah kita yang pertama di Indonesia adalah tipe yang CAPD, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. PR, coba kalian cari di Google CAPD, baca-baca sedikit, lihat gambarnya biar kalian terbayang. Jangan sampai nanti di rumah sakit kalian ataupun di klinik kalian ada orang CAPD, kemudian kalian periksa perutnya, kalian kaget nanti ada selang di perutnya. Oh ini tuh apa? Saya CAPD. Bingung kalian, apa nih CAPD? Oh, nggak tahu, malu-maluin nanti. Ya, jadi CAPD itu Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Jadi pasiennya cuci darah sendiri, mandiri di rumah. Tidak perlu datang 2 kali seminggu ke rumah sakit untuk cuci darah. Tapi pasien sudah dibuatkan selang ke perutnya dan masukkan cairan dialisat 2 liter, masukin kemudian dibiarkan di dalam rongga perutnya selama lebih kurang 6 jam 4 kali sehari. Jadi dia hanya cuci darah sendiri di rumah. Itu bagus untuk pasien-pasien jauh dari rumah sakit ataupun yang dianya dengan hemodialisa agak berat, misalnya ada gagal jantungnya berat misalnya, ya. Atau sering ngedrop kalau cuci darah. Tapi pasiennya yang memang agak repot,
Jadi pasiennya kalau mau jalan ke Jakarta atau apa, dia bawa satu ransel besar hanya untuk isi bag 2 liter itu. Kalau enggak dia nanti nggak bisa cuci darah sendiri. Nanti tolong dilihat ya CAPD itu bagaimana bentuknya. Ini terapi biasalah, ini proteinnya secara umum proteinnya rendah protein 0,6 sampai 0,8 gram sehari. Kalau dia sudah cuci darah bisa boleh lebih. Nah ini ada lihat ya. Jadi dia bisa hemodialisa, kidney transplant atau peritoneal dialisa. Ini adalah renal replacement therapy. Kemudian kita cepat saja juga. Hampir habis ya. Kemudian ada aki sedikit lah. Dan ini terakhir sudahlah. Ini aki, saya mau cepat saja. Biar kalian tahu sedikit, jangan tidak tahu sama sekali. Kelihatan ya aki ya? Kelihatan nggak? Kelihatan dokter. Kelihatan dokter. Jadi aki itu, acute kidney injury itu jadi dia mendadak ya. Jadi dianya mendadak. Ini peningkatan serum kreatininnya lebih dari 0,3 mg dalam 48 jam atau meningkat lebih dari 1,5 kali dalam 7 hari ya. Urin volumenya juga menurun kurang dari 0,5 cc dalam 6 jam. Ini ada pembagiannya ya. Kalau dianya paling sering kita pakai Kadigo C1, 2, 3 bisa dibaca. Kalau dianya kreatininnya 3 kali dari baseline atau lebih dari kreatinnya lebih dari 4 mg, nah itu kita sebut aki stage 3. Ini hampir sama, ini yang pakai yang ini pakai yang rival. Jadi ada pembagian lagi berdasarkan rival acute kidney injury itu hampir sama sebetulnya. Risk injury failure, yang risk injury failure ini hampir sama dengan aki 1, 2, 3-nya Kadigo, tetapi ada tambahan loss sama FKD. Jadi kalau loss itu dianya lebih dari 4 minggu rusaknya, kalau dianya lebih dari 3 bulan dianya akhirnya berpindah beneran menjadi CKD. Jadi cedera ginjal akut itu kalau tidak ditangani dengan baik itu bisa menetap permanen menjadi CKD. Itu sangat berbahaya. Cedera ginjal akut ini atau AKI ini prinsipnya adalah reversible. Jadi kalian harus hati-hati menanganinya pasien-pasien urin kreatin yang tinggi. Tidak semuanya dianggap CKD, belum tentu. Kadang-kadang dia AKI. Ini jadinya ada prerenal. Pembagiannya kalian harus tahu bahwa pembagian AKI acute kidney injury itu ada prerenal, intrarenal, dan postrenal. Prerenal itu apapun yang menyebabkan aliran arteri ke ginjalnya terganggu. Kalau intrarenal itu memang berpermasalahan di renalnya sendiri. Dalam postrenal itu karena ada obstruksi. Jadi yang pasien-pasien yang prostat, kemudian yang struktur uretra, itu adalah bisa menyebabkan AKI postrenal. Kalau yang contoh yang prerenal bagaimana contohnya coba? Siapa yang tahu contoh prerenal? Dok, ada diare dengan dehidrasi berat, dok. Pintar. Jadi pasien-pasien yang diare dehidrasi berat. Saya selalu mencontohkannya case skenario ada wanita umur 21 tahun masih studi FK, dilempar pacarnya ke dalam jurang, ditemukan 3 hari 3 malam tidak makan, 3 minum. Kemudian didapatkan ureum kreatininnya 200, kreatinnya 5. Apakah pasien ini? Nah, pasien ini adalah AKI prerenal. AKI-nya kemungkinan udah stage 3. Terapinya apa pada pasien ini? Nah, jangan kalian samakan dengan pasien CKD yang kalian sering temui itu. Jangan nanti kalian kasih furosemid. Pasien ini udah dehidrasi kalian kasih furosemid. Akhirnya mahasiswa itu benar-benar akhirnya tambah rusak, akhirnya jadi CKD beneran dia. Tidak, terapinya adalah hidrasi, malah dikasih cairan. Oh iya, ini dehidrasi, turgornya rendah, mulutnya kering, mukosa kuring, urin outputnya udah berkurang, keruh kencingnya. Oh ya guyur, loading, minimal 2 liter per hari. Mulai kencingnya yang keruh mulai agak jernih, mulai membanyak. Coba dicek ulang dia setelah 2 hari dia dihidrasi, oh mulai turun urin kreatinnya. Hari keempat udah normal. Itu adalah AKI prerenal. Ya tidak perlu cuci darah dia kadang-kadang. Walaupun kadang-kadang kita memang harus kalau pada yang sangat-sangat berat
terapinya konservatifnya tidak berhasil, kadang-kadang harus dibantu dulu cuci darah berapa kali. Tetapi setelah cuci darah berapa kali biasanya pasiennya perbaikan. Makanya jangan heran kalau ada orang ngomong, iya saya sudah cuci darah, ada pas tetangga saya itu cuci darah, cuma 2 kalian cuci darah kemudian bisa berhenti, ya, dia berarti belum CKD stage 5. Jangan-jangan dia akut kidney injury atau akut ONCKD. Intrarenal. Apalagi selain diare dehidrasi? Contoh prerenal. Apa yang kira-kira menyebabkan aliran darahnya terganggu ke ginjal? Apa selain diare, dehidrasi, apalagi? Shock Izin, Dok. hipovolemik. Ya. Shock sepsis, Dok. Ya, seluruh shock, betul, dua-duanya betul. Ya, shock hipovolemik, shock septik, termasuk shock kardiogenik. Ya, jadi yang shock, yang tensinya turun, itu kan aliran darah ke ginjalnya juga terganggu, perfusi organnya terganggu. Ya, jadi tidak heran kita orang-orang yang ngedrop tensinya, shock apapun, itu akhirnya urin kreatinnya juga terganggu. Termasuk juga karena sudah ada shock yang bilang shock kardiogenik, itu jadi termasuk shock kardiogenik juga. Jadi pasien-pasien yang CHF pun bisa. Jadi pasien jadi yang pasien-pasien yang gagal jantung berat itu pun bisa terjadi urin kreatinnya naik. Makanya saya sering dikonsulkan oleh kardiologis, minta konsul ke konsultan ginjalnya, kenapa urin kreatinnya naik? Ya karena pumpingnya lagi terganggu, heart failure-nya lagi akut heart failure, sehingga cardio output-nya terganggu, akhirnya aliran darah ke ginjalnya terganggu. Jadi pasien yang lagi dekom, akut heart failure, sesak dianya, kemudian urin kreatinnya mulai naik pelan-pelan. Nah, itu karena dianya adalah sebetulnya aki prerenal. Ya. Namanya ada istilahnya namanya cardiorenal syndrome. Ya. Oke, apalagi ya termasuk tadi perdarahan dan macamnya. Kalau perdarahan kemudian termasuk perdarahan ya. Jadi udah tahu ya. Dan yang postrenal tadi prostat, kemudian batu, saluran kencing, struktur uretra juga termasuk itu. Ada salah satu contoh yang sering muncul juga. Ada contoh misalnya ada pasien wanita, sering nanti kalian ketemu wanita, dianya didiagnosa CA cervix, kemudian urin kreatinnya naik. Itu sering dikonsulkan saya dari kebidanan. CA cervix, dia urin kreatinnya naik. Itu kira-kira apa dia itu? Aki yang mana itu? Kalau dianya masih aki, kemungkinan aki apa? Yaitu akut kidney injury yang postrenal juga. Jadi sering terjadi pada pasien-pasien yang dengan keganasan di pelvis, termasuk di situs CA cervix, itu dianya tumornya itu mendorong daripada ureternya, sehingga terjepit, sehingga dianya aliran urinnya tidak lancar, sehingga jadi postrenal, ya aki postrenal. Oke, kayaknya udah cukup lah. Jadi pencegahan apa? Terapinya adalah yang penting adalah penyebab utamanya harus ditangani, ya. Kalau dianya ada obstruksi, obstruksinya diakhiri. Oke, ini terakhir, kemudian saya mau anotar lagi. Ini sekali lewat aja. Ini adalah glomerulonefritis. Kalian sudah harus tahu glomerulonefritis itu bukan bagian dari infeksi saluran kemih ya. Jadi dia bukan infeksi saluran kemih. Jadi dia memang peradangan di glomerulus ya. Siapa di sini yang tahu apa itu sindrom nefrotik? Ciri-ciri sindrom nefrotik apa aja? Dia tuh suatu reaksi imunologis, Dok, yang
pada ginjal. Biasanya juga diakibatkan karena bakteri sama virus, Dok. Terus gejala-gejalanya itu dia pokoknya edemanya itu ya kecil-kecil, Dok, kayak di mata gitu, Dok. Edema. Oke, terus apa lagi? Apalagi, Dok. Kemudian kalau misalnya di kencingnya seperti air cucian daging, Dok. Apa? Kalau pada kencingnya kita dapatkan seperti air cucian daging, Dok. Oke, itu terutama pada pasien anak ya, yang post streptococcus glomerulonefritis akut ya. Khasnya itu ada proteinuria, ada hipertensi, ada zootemia, ada red blood case, ada oliguria, Dok. Nah, sekarang saya tanya ya dulu, 4 tanda sindrom nefrotik. 4 berarti bengkak, terus Edema nasarka 1, 2, oliguria, Protein. proteinuria masif lebih dari 3,5 gram, 2. Hipertensi, Dok. Hipoalbuminemia 3, sudah. 4-nya apa? Hiperlipidemia, Dok. Kolesterolemia. Iya, hiperlipidemia atau hiperkolesterolemia itu ya. Jadi kalau sindrom nefrotik itu 4 itu harus dimunculkan itu ya. Edema nasarka. Proteinuria yang bersifat masif, banyak lebih dari 3,5 gram. Kemudian hipoalbuminemia. Jadi jalurnya jelas sebetulnya ya, bahwa dianya bocor proteinnya ke urin, proteinnya yang bocor itu sangat banyak, lebih dari 3,5 gram, sehingga albuminnya di dalam darah rendah, terjadi hipoalbuminemia. Hipoalbuminemia karena kita tahu dianya mempertahankan tekanan onkotik sehingga menimbulkan perpindahan cairan plasma ke ekstravaskuler sehingga terjadi edema nasarka. Nah, PR yang terakhir, PR-nya juga adalah bagaimana kenapa sindrom nefrotik itu menyebabkan kolesterolnya naik, hiperlipidemia atau hiperkolesterolemia. Nah, itu PR-nya ya. Jadi 4 itu. Edema nasarka, proteinuria masih lebih dari 3,5 gram per hari, hipoalbuminemia dan hiperkolesterolemia atau hiperlipidemia. Ya, 4 itu. Kalau kita ngomong sindrom nefrotik itu 4 itu. Tadi ada yang nyebut-nyebut ada hipertensi, Dok, segala macam. Itu bukan bagian dari sindrom nefrotik, tetapi bagian dari sindrom nefritik. Ya. Nah, kita akan lihat. Jadi glomerulonefritis ini kita selalu ke inflamasi glomerulusnya, ya. Jadi dianya ada primer, ada sekunder. Kalau primer ini biasanya autoimun, sekunder karena ada yang lain-lain di luar ginjal. Ini ya contoh-contoh dianya yang primer ya. Kemudian kalau yang sekunder itu bisa karena lupus, karena diabetes, ya, karena ada obat-obatan, karena hepatitis B, hepatitis C, karena HIV, ya, itu adalah sekunder, ya. Jadi kalian jangan heran, ya. Saya pernah ada dokter umum, ya saya mungkin nggak mau menyebutnya. Jadi ada pasien, dianya bengkak, kaki bengkak, albuminnya rendah, proteinnya positif, protein urinnya positif. Memang dia sindrom nefrotik, tapi kemudian malah dikasih obat-obat imunosupresan, metilprednisolon segala macam. Dia nggak melihat bahwa di situ ternyata pasiennya adalah gula darahnya tinggi, pasiennya ternyata adalah DM. Ya. Jadi dianya sindrom nefrotiknya karena nefropati DM. Apakah dikasih metilprednisolon? Dikasih steroid? Tidak. Tambah tinggi gulanya. Malah tambah kacau nefropati DM-nya. Nah itu saya agak ketawa juga. Oh ini nggak bisa, nggak boleh. Kalau dianya memang karena DM, kita tidak akan memberikan steroid. Ya, atasin saja DM-nya. Dan dikasih exhibitor atau ARB, pril atau tantan, sinopril, captopril atau talmesartan, kandesartan untuk mengurangi nanti proteinurianya. Jadi kalau dianya yang primer itu prinsipnya betul kata Hana tadi bahwa itu biasanya memang ada cerita lama, ada bakteri, virus, kemudian mengendap, itu respon imunnya mengendap ke dalam, kemudian mengendap di dalam glomerulus sehingga terjadi ada gangguan di situ proses peradangan lama ya. Sini sebetulnya ada jadi glomerular antibody deposit. Jadi dianya ada entah itu benda asing kah, entah itu bakteri asing lama kah atau anti komponen virus lama di dalam darah
kemudian ada terjadi pembentukan antibodi, tetapi antibodinya ini selama dalam perjalanan darah itu kemudian mengendap di glomerulus sehingga terjadi komponen peristiwa reaksi imunologis di situ sehingga malah merusak daerah-daerah di glomerulus itu. Akhirnya capillary wall damage-nya terjadi, akhirnya bocor, proteinurianya akhirnya bablas, bisa tembus yang seharusnya tidak bisa kita temukan di urin, akhirnya lewat di urin. Jadi glomerulonefritis. Jadi apa hubungan sindrom nefrotik dengan glomerulonefritis? Jadi sindrom nefrotik itu adalah bagian dari glomerulonefritis. Kalau kita ngomong glomerulonefritis itu adalah emaknya istilahnya. Nah, glomerulonefritis ini macam-macam dianya penyebab bentuknya. Kalau dianya glomerulonefritisnya ringan saja, hanya proteinurianya kecil, positif 1, pasiennya nggak bengkak, itu adalah kelainan urin asimptomatik, namanya proteinuria isolatif saja. Tapi kalau misalnya glomerulonefritisnya bentuknya kita lihat di urin lengkapnya ada proteinuria, tapi walaupun positifnya positif 1 atau 2, tapi ada eritrositnya di urinnya. Kemudian dianya ada darah tinggi. Nah, itu kita sindrom nefritik namanya, bukan sindrom nefrotik. Jadi bedanya di sindrom nefrotik dengan sindrom nefrotik, walaupun mereka sama-sama glomerulonefritis, tapi sindrom nefrotik khasnya ada hematuria, jadi di RBC-nya positif, di urin lengkap, dan dia ada hipertensi. Ya. Ya, Dok. Nah, jadi dan proteinurianya di sindrom nefritik itu biasanya tidak sebanyak proteinuria di sindrom nefrotik. Positif 1-2 saja dia biasanya. Makanya pasiennya kadang-kadang tidak terlalu bengkak. Jadi kalau kalian ngirim ke saya, ada pasien urin lengkapnya proteinnya positif 1-2, RBC di urinnya positif, ada hipertensi, pasiennya bengkak-bengkak ringan saja. Kalian tulis di situ, mohon rujuk pasien dengan sindrom nefritik. Wah, udah pintar nih anak berarti. Ya, dianya tahu bahwa ini adalah glomerulonefritis tipe yang sindrom nefritik. Tapi kalau dianya kemudian dilihatnya proteinnya positif 3-4, bengkak semua, albuminnya rendah, kolesterolnya tinggi, kemudian mohon tata laksana sindrom nefrotik. Udah pintar lagi dia, ya. Oke, jadi itu perbedaannya. Ada lagi tipenya adalah RPGN namanya, Rapid Progressive Glomerular Nephritis. Ini RPGN ini atau Rapid Progressive Glomerular Nephritis ini adalah tipe glomerulonefritis yang paling berbahaya. Jadi dianya urin kreatinnya menaik dengan cepat dan pasiennya biasanya nggak bagus, ya. Ini harus dikasih obat steroid yang dosis tinggi. Kalau dianya ada kronis, ya. Nah, inilah. Jadi ini adalah manifestasi dari glomerulonefritis. Jadi glomerulonefritis itu inilah macam-macamnya, ya. Ada yang kelainan urin asimptomatik saja, ada yang sindrom nefrotik, ada RPGN, glomerulus progresif cepat, ada sindrom nefrotik, ada yang kronis. Kalian sudah harus tahu perbedaan-perbedaannya. Kapan kita ngomong sindrom nefrotik, kapan kita ngomong sindrom nefritik, ya. Tapi kita tahu bahwa mereka semua ini adalah bagian daripada glomerulonefritis. Yang paling berbahaya adalah glomerulus progresif cepat. Sindrom nefrotik juga berbahaya sebetulnya, karena dianya bocornya sangat banyak dan biasanya jadi masalah, pasiennya bengkak-bengkak banget. Ini bagus ini sebetulnya kalau kalian mau capture juga bagus ini patofisiologi sindrom nefrotik. Kalian akan bisa tahu kenapa dianya terjadinya proteinurianya. Kenapa dia ini apa nih? Nefritik ya. Ini sindrom nefrotik. Kenapa dia jadi hematuri? Kenapa dia jadi hipertensi? Ya. Nah, berikutnya ini sila nefrotik sindrom. Nah, ini kalau nefrotik tadi ya, protein urin, albumin, edema, dislipidemia. Nah, ini boleh di-capture juga. Ini adalah patofisiologi yang lengkap terhadap sindrom nefrotik. Silakan di-capture. Nah, jadi kalian lihat bahwa kenapa dia terjadi proteinuria, kenapa terjadi edema, ternyata terjadi hiperlipidemia. Bahkan pada beberapa kepustakaan ada ditambahkan lagi lipiduria. Ya. Jadi jangan heran kalau nanti kalian ada sindrom nefrotik di yang kelimanya itu dibilang lipiduria. Jadi kencingnya ada lipid, ya. Di urinnya ada lipiduria, ya. Tapi yang paling sering kita dapatkan adalah yang referensi yang menyebutkan 4 tadi. Proteinuria masif lebih dari 3,5 gram, edema anasarka, hipoalbuminemia dan hiperlipidemia. Untuk sindrom nefrotik.
Diagnosis utama glomerulonefritis kita lihat dari urin lengkapnya, kemudian bisa cek uremul kreatinine segala macam. Tetapi apa diagnosis gold standar untuk pemeriksaan glomerulonefritis? Yaitu kita periksakan apa? Apa? Ada yang tahu nggak? Hah? Apa gold standarnya kita harus periksa kalau bisa dikerjakan? Dengan apa? Titer astonya, Dok. Bukan. Kita ngomong titer asto itu ya, itu dalam kalian ini kayak masih tercampur-campur dengan yang post. Ada nggak saya yang bahas di itu? Itu post streptococcus glomerulonefritis akut. Tidak kan? Jadi yang kalian bilang asto, kalian bilang kencing warna merah, itu sebetulnya lebih ke arah post streptococcus glomerulonefritis akut yang biasa terjadi pada anak-anak. Kenapa internis tidak bahasnya? Ya karena jarang kita temukan lagi. Ya, itu biasanya pada anak-anak atau dewasa muda paling tidak. Ya. Jadi asto segala macam itu untuk melihat dianya ada nggak dianya antibodi terhadap streptococcus. Ya, kalau kita dalam ngomong itu glomerulonefritis juga sebetulnya. Ya, tetapi memang dia khasnya karena antibodinya terbentuk setelah infeksi daripada saluran napas karena streptococcus. Biasanya terjadi pada anak-anak, khasnya memang dianya bengkak, edema kayak sindrom nefrotik, tetapi ditambahin dengan hematurianya agak banyak sehingga memang urinnya seperti cucian daging kata orang. Nah, itu memang biasanya pada anak-anak. Kita internet sudah sangat jarang ketemu karena kita berhadapan dengan orang-orang dewasa, ya. Pada spesies anak masih sering ketemu post streptococcus glomerulonefritis. Ya. Jadi kalau kita ngomong bukan dalam konteks post streptococcus glomerulonefritis, tapi kita ngomong glomerulonefritis ini, golden standarnya adalah dengan biopsi ginjal, ya. Jadi biopsi ginjal kita histopatologikan, kita periksakan PA, kemudian dengan immunofluorescence nanti kita akan lihat apakah dia minimal check disease, focal segmental, ataupun yang lain-lain, ataupun yang membranous segala macam. Nanti di sana baru berdasarkan itu tipenya nanti akan kelihatan, ya. Itu untuk yang primer. Tapi kalau dianya untuk sekunder, ya ditanganin penyebab sekundernya. Makanya kalau kita ketemu pasien-pasien sindrom nefrotik, sindrom nefritik, itu sebetulnya harus ada rangkaian pemeriksaan untuk menyingkirkan apakah dia sekunder atau tidak. Kita harus periksa hepatitisnya, kita harus periksa dulu gulanya, ada HIV enggak, ada lupus enggak, ya kayak gitu. Jadi kalau dianya laporan kasus saya sebagai calon konsultan ginjal, subspesialis ginjal, itu adalah wanita muda, dianya bengkak sedikit, protein urinnya masif, tetapi kemudian protein urinnya dikit, jadi dianya belum sindrom nefrotik, jadi dia hanya glomerulonefritis yang ringan. Tapi kemudian pas saat kita ronsen, karena dia ngeluh nadanya nggak enak, ternyata di sebelahnya itu putih semua, jadi kayak ada massa. Akhirnya kita CT scan, ternyata memang ada tumor di dadanya. Akhirnya dikonsulkan ke bedah torak, dibuka, biopsi, open biopsi, ternyata memang dia kanker. Jadi lipoma non-Hodgkin. Jadi saya angkat jadi laporan kasus dan sudah saya publikasikan sebagai calon konsultan ginjal waktu itu. Judulnya adalah Secondary Glomerulonephritis at Causa Malignancy. Nah, kan keren kan ya? Jadi saya mendapatkan kasus glomerulonephritis sekunder karena cancer, karena kanker. Terapinya dikasih steroid? Tidak. Terapinya adalah diobatin kankernya. Nanti kemudian glomerulonephritisnya perbaikan sendiri. Jadi pasiennya kita kemo karena dianya ternyata hasil PA-nya limfoma. Kemudian jadi diagnosa utamanya adalah biopsi ginjal. Ini tata laksananya biasanya dengan pengobatan SCBT atau ARB. Nanti PR, kenapa kenapa SCBT atau ARB ini perkatopril, lisinopril, tretinoin, kadesatan ini bermanfaat untuk pasien-pasien glomerulonefritis. Ya, coba cari apa efeknya. Sudah saya kasih tahu aja. Sartan, kaptopril, lisinopril ini mempunyai efek antiproteinuri. Kenapa dia memiliki efek antiproteinuri? Nah, coba cari.
Nah, ini tata laksananya. Jadi prinsipnya kita awal lihat dulu ini kira-kira glomerulonefritisnya sekunder atau primer. Jadi kalau dia hanya karena DM ya jangan dikasih steroid dan jangan kasih prednison metilprednisolon ya. Tapi kalau dia hanya primer baru kita kasih imunosupresan ya. Kalau dia hanya kayak pasien saya tadi karena keganasan, obati keganasannya. Karena kalau dia glomerulonefritisnya karena hepatitis, harus diobatin hepatitisnya. Kalau dia hanya ada lupus, sudah tersebut, ada glomerulonefritis sekunder yang juga ternyata diobatin dengan steroid. Apa kira-kira? Apa glomerulonefritis sekunder? Tetapi juga obatnya ternyata adalah steroid. Apa kira-kira? SLE, dokter. SLE ya, lupus nephritis ya. Dia memang utamanya bukan dari ginjal, jadi kita anggap bukan primer, tetapi karena SLE yang sistemik lupus erythematosus yang sudah mempengaruhi ginjal yang disebut lupus nephritis ini adalah konsepnya adalah sama autoimun juga dan pengobatan SLE juga adalah imunosupresan mulai dengan steroid juga, maka dikasih steroid ya. Jadi dia hampir mirip dengan primer karena baseline-nya adalah penyakit autoimun. Tetapi tetap kita anggap bahwa ini adalah glomerulonefritis sekunder karena lupus. Ya, tapi bukan karena primer di dalam ginjalnya langsung, tapi karena pengaruh lupus dari luar ginjal. Tetapi karena sama-sama autoimun, obatnya sama, kortikosteroid. Ini pengobatannya untuk awalnya tergantung sebetulnya tergantung terapi, tergantung anunya ya, tergantung tipenya ya. Tetapi kalau dia untuk minimal change disease ini dengan prednison 1 mg per hari. Ini sekadar tahu saja, kalian tidak perlu sampai hafal. Ini adalah obat imunosupresan yang biasa kita pakai. Kalau dia sekunder, treat underlying disease-nya ya. Kalau dianya hepatitis, tangani hepatitisnya, kanker, kalau dia DM, tangani DM-nya, kalau dia lupus, tangani lupusnya ya. Udah, sekian dan terima kasih. Saya kira udah siang, itu ada tambahan saja, tapi saya kira kalian harus tahu juga banyak bonusnya kalian ini. Udah, makasih ya. Saya kira saya cukupkan. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tetap semangat belajar. Bahwa saya minta sih ya, fokus-fokus lah kalian belajar dulu. Ya nantilah main-main dulu. Setelah ini kalau udah lulus silahkan kalian merayakan. Saya waktu S1 memang kita tidak ada acara beginian, tetapi kita zaman dulu bisa sampai 6, 7, 8 tahun karena memang guru-guru kita zaman dahulu itu sangat mudah tidak meluluskan kayak gitu. Jadi kita biasa berhamburan orang-orang itu yang 6, 7, 8 tahun, tapi semuanya kalau lulus itu benar-benar ngelotok. Koas itu bisa sampai 2 sampai 3 tahun zaman dulu. Ya, karena memang nggak lulus pasti anunya berulang-ulang. Dan DO zaman dulu itu berhamburan sehingga zaman dulu untuk lulus kedokteran itu bisa sampai berapa persen itu udah gagal duluan di tengah jalan sehingga memang sudah tersaring sendiri. Nah, kita memang tidak punya yang begini. Nah, kalian sudah masanya sudah ada begini sehingga tolong belajar dengan baik. Kita waktu residen penyakit dalam dulu itu juga ada istilahnya ujian board kayak gini juga. Ya benar-benar habis-habisan kita 6 bulan bimbingan. Ya benar-benar fokus. Dibimbing oleh konsulen dan kita juga benar-benar bikin belajar kelompok full, kalau bisa kita tidak ngulang sehingga memang kita selesai kayak gitu. Nah ini tolong kalian benar-benar fokus dulu, stop hura-huranya, mau belajar dengan baik, kalau capek istirahat, kalau udah tegang rileks sebentar, kemudian kalau udah rasa nyaman terus rasa udah segar lagi nanti belajar lagi. Intinya sih tetap saat ini adalah prioritas kalian untuk belajar dahulu. Setelah itu nanti silakan kita merayakan bersama. Saya doakan kalian semuanya lulus semua. Mudah-mudahan semuanya lulus. Saya kira demikian. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dokter. Terima kasih Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih dok. Terima kasih banyak. Terima kasih dokter. Ya silakan. Terima kasih ya. Jadi.
Bisa log out lah weh.